Bisa, kita ada hampir malam minggu yang bisa kita informasikan ke teman-teman. Buat sahabat yang baru datang semuanya, baik itu ateis, agnostik, mau Buddha, mau Hindu, mau Kristen, bahkan khususnya juga Muslim, ya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaidah gini, kaidah yang teman-teman juga harus pahami, memecahkan botol parfum itu akan membuat kita itu mencium aromanya dengan kuat. Kalau kita memecahkan botol parfum, akan membuat aroma parfum itu menguat. Tapi itu untuk terakhir kalinya saja. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ada kalimat cara membalikkan rasa sakit. Sakit apa? Rasa sakit hati. Nah, kaidah-kaidah ini penting teman-teman. Jangan balas rasa sakit hati itu dengan menghancurkan diri kita sendiri. Dan jangan balas kehilangan dengan kehilangan arah. Ada orang yang mungkin pergi dan juga meninggalkan luka, ada. Dia pergi tapi ninggalin luka sama kita, ada. Tapi jangan biarkan dia itu juga mengambil masa depan kita. Paham ya? Dia pergi ninggalin kita, nyisain luka gitu loh. Tapi jangan biarkan itu juga mengambil masa depan kita. Gara-gara mikirin itu, masa depan kita nggak benar. Jadi balikkan rasa sakit itu menjadi tenaga untuk kita. Yang dulu membuat kita nangis, udah jadikan alasan kita untuk tumbuh dengan rasa tangisan itu. Yang dulu membuat kita merasa nggak cukup, jadikan bukti bahwa nilai kita itu tidak ditentukan oleh siapapun yang memilih pergi. Gitu loh. Nah, rasa sakit itu memang nggak langsung hilang, teman-teman. Tapi dia bisa berubah bentuk. Paham ya? Rasa sakit memang nggak langsung hilang. Tapi bisa berubah bentuk. Nah, hari ini mungkin menjadi air mata. Besok menjadi pelajaran untuk kita. Lusa menjadi kekuatan untuk kita. Kan begitu. Nah, sahabat, ada suatu saat nanti kita tuh akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata yang menyakiti saya ini dulu bukan akhir dari hidup saya. Kan begitu. Ternyata yang menyakiti saya ini hari ini dulu bukan akhir dari hidup saya. Itu hanya awal dari versi diri kita yang lebih kuat. Nah, karena nggak semua yang pergi itu harus dikejar. Nggak semuanya yang pergi harus dikejar. Ada yang pergi agar kita tuh mau belajar mencintai diri kita sendiri lebih dalam lagi. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, teman-teman. Gitu. Udah, jalani semuanya. Nikmati kehidupan yang Tuhan kasih. Ya, itu. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan, apalagi mencari surga, kemarin kita bahas, ya udah ke orang tua, ke ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Ya. Dan saya sudah pernah juga bilang sama teman-teman, ya, bahwa yang pasti itu adalah kematian. Itu sesuatu yang pasti. Ya, kapanpun itu kita memang udah harus siap. Suka nggak suka, rela nggak rela, mau nggak mau, pasti itu terjadi. Dan pasti kematian itu datang di hari yang biasa saja. Mau kita seheboh apapun di TikTok, tetap aja biasa aja kok. Mau kayak heboh kayak gimana, mungkin hebohnya mungkin hanya sejam, sehari, 2 hari. Habis itu orang-orang di sekitar yang ngaku, yang nggak kenal kita, bahkan yang kenal, bahkan yang peduli sama kita. Atau itu dia suami kita, istri kita, anak kita, siapapun itu. Yang kita nganggap dia itu is the best kita. Mungkin sehari 2 hari habis itu tetap dunia akan berjalan seperti biasanya kok. Ya. Ketika pun kematian kita akan datang di hari yang biasa, ya mungkin di pagi hari tidak ada tanda apapun, matahari tetap terbit seperti biasanya, burung tetap bernyanyi, jalan tetap ramai, orang-orang tetap sibuk ngejar waktu, kan begitu. Dan seperti jutaan manusia lainnya, akan biasa-biasa aja, yang ada ini. Gitu. Maka yang terpenting hari ini adalah bagaimana kita itu memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Saat kita bersama orang, saat bersama anak, bersama istri, bersama suami, habiskan waktu kita untuk hal-hal yang manfaat.
Baik itu tentang keindahan, baik itu tentang kenyamanan, baik itu tentang cinta, baik itu tentang rasa. Habiskan sehabis-habisnya untuk menggapai kebahagiaan kita ada di dunia. Nggak usah mikirin, apalagi mikirin masa lalu, apalagi mikirin masa depan. Udah, apa yang mikirin masa depan itu nanti. Kenapa kepo dengan masa depan? Orang itu nanti kok. Apalagi mikirin sorga neraka, alam kubur, udah biarin. Jangan. Ya, makanya inilah belajar. Jadi kalau emang teman-teman tahu ya dan bisa merasakan bagaimana sang pencipta itu menciptakan kita itu udah luar biasa. Ya, maka ketika ada DM-an ke saya, ada yang merasa dihina, merasa ditinggalkan, bahkan merasa direndahkan. Ingat ya, yang merendahkan kamu tuh bukan Tuhan. Ya, yang merendahkan kamu itu hanya manusia, bukan Tuhan. Jadi tenang aja. Ngapain kamu pusing? Jadi kalau ada orang yang hina kamu, itu cuman manusia, orang itu kan manusia. Kamu dihina cuma sama manusia. Selama bukan Tuhan yang menghina kita, tenang aja. Makanya teman-teman, ingat yang merendahkan kita itu hanya manusia, bukan Tuhan. Jadi tenanglah. Nggak semua ucapan manusia itu adalah ukuran dari nilai kita sebenarnya. Ada orang yang menilainya hanya dari apa yang terlihat saja. Ya, lalu merasa berhak menentukan siapa diri kita. Ada yang meremehkan usaha kita karena tidak melihat perjuangan yang kita simpan diam-diam. Ada yang menertawakan proses kita dalam perjalanan itu karena mereka hanya datang saat hasil belum terlihat. Betul nggak? Tapi ingat teman-teman, yang merendahkan kita itu hanya manusia. Mereka pun punya sudut pandang yang terbatas, emosi yang terkadang berubah-ubah, dan penilaian yang seringkali nggak utuh. Hari ini suka, besok bisa aja benci. Hari ini cinta, bisa aja besok jadi udah nggak cinta lagi sama kita. Itulah manusia. Maka jangan jadikan suara manusia itu lebih besar daripada keyakinan kita pada kebaikan yang sedang kita bangun. Paham ya teman-teman? Biasa aja. Kalau hari ini kita diremehkan, tidak berarti kita itu gagal. Kalau hari ini mungkin kita belum dihargai, itu tidak berarti kita itu bukan nggak berharga. Kadang hidup itu memang mengajarkan satu hal yang penting untuk kita. Tidak semua orang itu akan mengerti perjalanan kita, teman-teman. Udah tenang aja, santai aja. Pohon itu nggak langsung berbuah saat baru ditanam, nggak ada. Pohon itu tiba-tiba baru ditanam langsung buah gitu, nggak ada. Mana ada? Laut aja nggak kehilangan luasnya hanya karena dilempari batu kok. Betul nggak? Laut lemparin batu nggak kehilangan luasnya, tetap aja dia luas. Tetap jalan aja. Tetap memperbaiki diri, tetap rendah hati, tanpa merendahkan diri sendiri. Ya, karena nilai seseorang itu tidak berkurang hanya karena ada orang lain yang tidak mampu melihatnya. Dan mungkin sahabat yang dirahmati Allah, suatu hari nanti yang dulu meremehkan itu akan sadar bahwa yang diam bukan berarti lemah, yang sabar bukan berarti kalah. Ya. Paham ya? Dan yang bertahan, ya, yang bertahan terus. Nah, ketika kita itu sadar bahwa yang diam bukan berarti lemah, yang sabar bukan berarti kalah, dan yang terus bertahan seringkali sedang mempersiapkan dan dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih baik biasanya. Jadi udah tenang aja teman-teman. Manusia itu bisa merendahkan, tapi mereka tidak menentukan akhir hidup kita, gitu ya. Jadi udah anggap biasa aja namanya di dunia. Dan banyak nih manusia yang kadang bilang saya tuh banyak hancur Ustaz gara-gara cinta. Enggak, manusia itu tidak hancur karena cinta, dia hancurnya karena ketulusannya. Teman-teman nggak percaya, karena saat mencintai seseorang masih bisa menahan diri, tapi saat sudah tulus dia memberi tanpa menghitung. Betul nggak? Kalau udah tulus memberinya tanpa menghitung.
tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Kalau udah tulus tuh. Jadi bukan gara-gara cinta. Ya, dia hancurnya karena ketulusannya. Nggak semua luka lahir dari kebencian, teman-teman. Iya. Nggak semuanya luka itu lahir dari karena kebencian, bukan. Nggak semuanya kehancuran datang dari perpisahan, enggak. Dan nggak semua air mata jatuh karena seseorang berhenti mencintai. Paham ya? Nggak semua air mata jatuh karena seseorang berhenti mencintai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang sudah hadir. Ada kalanya seseorang itu terlihat baik-baik saja di luar, tapi diam-diam dia itu sedang runtuh di dalamnya. Ada. Bukan karena dia kehilangan cinta, bukan. Melainkan karena dia pernah memberikan dirinya terlalu utuh memberikannya. Nah, cinta itu seringkali jadi kambing hitam, dituduh sebagai penyebab luka. Betul nggak? Padahal kalau memang jika dipilih nih dipilih lebih dalam, cinta hanya perasaan kok. Yang sering membuat seseorang jatuh itu adalah ketika cinta itu berubah menjadi ketulusan yang nggak lagi mengenal batas. Paham nggak? Saat seseorang mencintai, dia masih bisa menjaga dirinya, dia masih bisa berkata, aku tuh akan memberi, tapi aku juga harus menjaga hatiku, kan gitu. Masih ada ruang tuh untuk berpikir. Masih ada tempat untuk kembali kepada dirinya sendiri. Tapi ketika sudah ketulusannya mengambil alih, teman-teman, semuanya mulai berubah. Semuanya mulai berubah. Seseorang tuh mulai memberi tanpa menghitung, memaafkan tanpa diminta, menunggu tanpa kepastian, memahami tanpa pernah dipahami. Kan gitu. Dia merasa tidak ada masalah kalau dirinya sedikit capek, lelah. Selama orang yang dicintainya bahagia. Dia rela tuh mengalah tuh. Dia berkali-kali mengalah rela tuh. Percaya bahwa pengorbanannya suatu hari itu akan dimengerti tuh. Dan itu kan yang terjadi kan. Tapi nggak semua orang mampu menjaga ketulusan orang lain, teman-teman. Ada orang yang menerima tuh tanpa sadar. Dia menerima tanpa sadar. Ada yang menerima tanpa peduli. Bahkan ada yang menganggap ketulusan itu sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya ada. Dan di titik itu, teman, di titik itu, seseorang tuh mulai kehilangan dirinya sedikit demi sedikit. Bukan karena cintanya salah, tapi karena dia lupa bahwa dirinya juga layak untuk dicintai, teman-teman. Ketulusan yang sehat bukan tentang memberi semuanya. Ketulusan yang sehat itu, teman-teman, adalah apa? Memberi dengan sadar bahwa hati sendiri juga perlu untuk dijaga. Karena kalau umpama seseorang terus menuangkan isi gelasnya nih, dituangkan nih isi gelasnya untuk orang lain tanpa pernah mengisinya kembali, satu saat bukan hanya gelas itu yang kosong, tapi dirinya juga ikut habis. Dan mencintai tidak pernah salah. Tulus juga tidak salah, teman-teman. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai ketulusan kita berubah menjadi pengorbanan tanpa arah. Kenapa? Sebab orang yang paling sering terlihat kuat itu kadang adalah orang yang paling lama diam, dan saat dia terluka tuh diem aja. Maka kalau teman-teman sedang mencintai seseorang, cintailah dengan sepenuh hati, tetapi jangan tinggalkan dirimu sendiri. Jangan bikin kamu itu jadi ODGJ, lupa. Boleh cinta sama orang, tapi jangan bawa-bawa drama. Karena manusia itu tidak selalu hancur saat kehilangan cinta. Paham ya? Kadang manusia hancur itu saat dia sadar bahwa selama ini dia telah memberikan seluruh dirinya kepada tempat yang gak pernah belajar untuk menjaga dirinya. Dan itu pelajaran penting untuk teman-teman semua. Dan ingat, rencana Sang Pencipta itu selalu lebih dalam dari logika kita, teman-teman. Jalan yang tertutup di mata kita itu bisa jadi itu jurang
yang ditutup untuk kita, dijaga untuk kita dari Sang Pencipta. Jadi tenang saja. Karena nggak semua yang tertunda itu adalah penolakan. Nggak semua yang hilang itu kerugian. Nggak semua yang pahit itu adalah hukuman. Ada hal-hal yang tidak difahami hari ini. Bukan karena hidup nggak adil, tapi karena pandangan manusia memang terbatas. Kita sering hanya melihat satu halaman di kehidupan, lalu terburu-buru menyimpulkan seluruh ceritanya. Sementara Sang Pencipta itu melihat keseluruhan buku, dari awal, tengah, dan akhir yang belum mampu kita baca. Kita sedih karena satu pintu yang tertutup. Padahal bisa jadi Sang Pencipta itu sedang menutup jurang yang tidak kita lihat. Kita kecewa karena doa belum terkabul. Padahal mungkin Sang Pencipta sedang menunggu waktu terbaik. Agar apa? Agar apa yang kita minta hadir sebagai nikmat. Bukan berubah menjadi ujian yang belum siap kita pikul gitu loh teman-teman. Jadi perumpamaan seorang anak kecil nangis saat ibunya melarang dia megang pisau. Di mata anak itu ibunya terlihat jahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Iya, di mata anak itu ibunya terlihat jahat. Saya minta kok nggak dikasih pisau itu. Dia mengambil sesuatu yang dia inginkan. Tapi sang ibu melihat sesuatu yang belum dipahami anaknya. Awas, bahaya. Lu mau poligami ya, lu mau nambah ya. Jangan. Begitu. Begitulah manusia di hadapan takdir. Kita sering nangis saat sesuatu diambil, bahkan ditunda atau diganti. Padahal belum tentu yang hilang itu baik untuk kita. Dan juga belum tentu yang datang lebih lambat berarti dilupakan. Kadang yang ditahan adalah bentuk penjagaan untuk kita. Kadang yang dihilangkan adalah bentuk kasih sayangnya Tuhan sama kita. Seperti benih yang ditanam petani. Dia harus masuk ke tanah yang gelap. Benih itu, petani itu dimasuk ke dalam tanah yang gelap. Masukin. Dia harus masuk ke tanah yang gelap. Terkubur, basah, sunyi. Kalau benih bisa berbicara, mungkin dia akan ngomong tuh benih tuh. Aku sedang dihancurkan, dicelupin, gelap kan gitu. Ya. Padahal sesungguhnya dia sedang dipersiapkan untuk tumbuh. Kan begitu. Begitu juga kita, teman-teman. Ada masa ketika semuanya tuh terasa berat, sempit, nggak sesuai sama harapan. Bukan berarti hidup kita sedang berakhir. Bisa jadi hidup kita sedang ditumbuhkan. Maka dalam hikmah para ulama disebutkan apa? Jangan berputus asa saat jawaban belum datang, doa belum dikabul. Karena setiap pemberian memiliki waktu yang paling tepat. Gitu. Ya, teman-teman, udah tenang saja. Kalau hari ini hidup kita belum selesai dengan logika kita, mungkin bukan karena Sang Pencipta menjauh. Mungkin karena kasih sayangnya saja. Ya, karena kasih sayangnya sedang bekerja diam-diam menata sesuatu yang mungkin belum mampu kita pahami hari ini. Tapi suatu saat kita akan membuat kita itu nanti akan berkata, sekarang aku mengerti kenapa dulu tidak dikabulkan secepat yang aku minta. Ada hikmah di balik itu. Ya. Dan memang teman-teman yang di bawah mungkin ada yang sepakat dan tidak sepakat. Paling posisi yang tidak sepakat karena nggak ada ilmunya. Kalau ada ilmunya nih minta permintaan, nggak cuma ngoceh di komal, nggak cuma. Iya, dari dulu namanya bunny tapping itu kan, bunny tapping itu dari dulu. Bunny tapping yang cuma bisanya ngoreksi dan bisanya cuma mengkritik. Namanya juga bunny tapping. Ilmu nggak ada, laki bukan, cewek bukan, tapi jadi-jadian. Kenapa? Karena nggak ada keberanian. Ilmu nggak ada, tapi sok tahu. Itu biasanya bunny tapping. Tapi kita santai aja. Warna putih disebut putih itu karena ada warna selain putih. Kenapa saya buka komal? Karena saya beranikan diri, saya punya ilmu dan saya amalkan. Kalau yang bunny tapping, cuman bisanya tapping. Kenapa? Nggak mampu buka komal untuk ada orang yang nonton puluhan, nggak ada ilmu sih loh.
Coba kalau lu ada ilmu, ada yang nonton. Iya dong? Ada yang nonton. Wah, hebat nih. Ada ilmu ya. Tapi kalau cuman berani tapping, beraninya tapping doang. Abis itu pergi. Kenapa? Pakai androk mamanya nggak berani. Iya, nggak berani gitu loh. Coba kalau dia posisi punya ilmu, punya pengetahuan, buka komal dia. Bikin dia kajian. Buka dia tentang ini. Baru itu keren. Halo? Ada di sini. Salah satunya namanya Win. Itu hanya kata-kata lu aja tadi ya. Coba kalau lu punya ilmu naik. Itu kan kata-kata lu aja Ustadz. Ya. Lu punya kata-kata nggak yang bikin orang lain paham? Nggak punya kan? Karena nggak ada ilmu. Coba lu punya ilmu. Buka komal gitu. Kasih edukasi orang. Gue yakin. Komalnya kalau nggak gibah, fitnah. Kalau nggak hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Anak angkat gue yang umur 6 tahun, 5 tahun juga bisa kalau cuma buka komal. Tapi komal yang ada edukasinya, yang ada manfaatnya, yang ada ilmunya, nggak semuanya orang bisa, kawan. Paham ya? Nggak kelihatan, tapi alhamdulillah sih walaupun penampilan gue kayak gini, nggak pakai udeng-udeng, jidat gue nggak hitam gitu loh. Jenggot juga gue nggak panjang, panggil ustadz juga sama dia. Tapi gue nggak punya murid kayak model lu gitu doang. Gue nggak ngakuin lu murid gue. Manggil-manggil gue ustadz, gue nggak punya murid kayak lu, jadi jangan manggil gue ustadz. Itu hikmah teman-teman. Kadang orang itu aneh gitu loh, dia manggil guru tapi dia anggap itu kan omongan kamu aja guru gitu kan, tapi dia manggil gua guru, kan aneh. Aneh nggak? Panggil kita gurunya dan dia mau berguru sama kita yang dibilang katanya nggak ada ilmunya, tapi manggil kita guru. Gimana coba teman-teman? Dia manggil kita guru, manggil kita ustadz. Dia bilang kita nggak ada ilmunya, tapi kita yang dibilang nggak ada ilmunya dipanggil ustadz. Masih kau mau datang besok? Saja malam minggu ini mudah-mudahan manfaat buat kita, dan silakan saling edukasi, kita ngobrol bareng hal-hal yang bisa kita edukasikan tentang kehidupan sehari-hari, apapun itu, semoga kita bisa lebih bermanfaat. Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah azan Ustadz. Kenapa sama azan? Kalau azan orang bindeng, ya jangan suruh azan orang bindeng, suruh azan nggak enak didengarnya. Nggak enak. Hah? Pelurusan juga nih, siapa tuh salah nih pemahaman Hera. Katanya kalau kita dengar azan, kalau bisa semua aktivitas apapun yang kita lakukan seketika dihentikan. Yang jadi pertanyaan saya Ustadz, kalau semua aktivitas dihentikan, misalnya nih, sementara sholat sunnah nih Ustadz, apakah tetap kita lanjutkan atau kita tetap hentikan untuk menjawab azan itu tadi? Kemudian yang kedua, nih pertanyaan saya di situ Ustadz, betul atau salah nggak ini dari omongan ke omongan katanya kalau azan itu kita sementara tidur-tiduran harus bangun. Kalau kita tidak bangun Ustadz, kalau kita meninggohi jenazah kita berat diusung itu Ustadz. Ada posisi tubuh seperti sedang berbaring, rebahan saat adzan berkumandang, hukumnya ya boleh. Ya, tidak akan membuat jenazah jadi berat nanti pada saat diangkat. Kalau emang berat, emang badannya berat, ya berat aja, nggak, jangan salahin gara-gara nggak ada adzan. Ada hubungan itu. Anggapan bahwa kondisi tersebut itu memberatkan jenazah itu mitos saja yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam. Ya, makanya
ada pandangan dan adab yang lebih spesifik menurut ajaran Islam. Posisi berbaring itu tidak terlarang. Ulama fikih seperti Imam Asy'uti menegaskan bahwa menyimak azan bisa dilakukan dalam posisi apa saja. Duduk, berdiri, berjalan, maupun berbaring diperbolehkan tanpa mengurangi keutamaan menyimak dan menjawab azan. Ya. Ya betul Jim, kebanyakan nonton sinetron di Indosiar sih akhirnya jenazahnya berat. Lah memang dianya badannya berat ya diangkatnya berat. Wah ini jenazahnya enteng dia. Ya orang memang dia posisi kerempeng nggak makan-makan ya enteng. Jadi azan itu bukan berarti kewajiban berdiri. Berdiri ketika mendengar azan bukanlah sebuah keharusan. Hal itu hanya bentuk ekspresi penghormatan takzim yang sifatnya opsional aja. Jadi penjelasan rinci banyak hal ya. Ada adab utama. Meskipun aktivitas tidak wajib dihentikan, umat muslim sangat dianjurkan untuk mendengarkan dengan khusyuk dan menjawab seruan muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita muslim tunduk kepada panggilan Allah. Ini yang manggil Allah. Hormat takzim kita, maka kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil duduk, sambil posisi kita naik kendaraan, jawab kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau yang besar, wahai Sang Pencipta alam semesta. Adab itu utama. Ya. Terkait anjuran dan tata cara menyimak yang benar, ya kita banyak hal untuk nanti di bab yang lain. Lalu ada mitos jenazah berat. Fenomena jenazah menjadi berat saat meninggal dunia itu tidak ada kaitan dengan posisi rebahan, menghentikan aktivitas saat azan semasa hidup. Nggak ada hubungannya. Kalau emang badannya berat ya berat aja. Itu sih jawabannya. Herah Allah Ta'ala alam shawab. Lagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau subuh itu Ustaz ada tambahan tuh as-salatu khairum minan nau. Nah, itu kan jawabannya sedakta wa bararta. Apa tuh lanjutannya Ustaz itu? Syahidin. Sedakta Apa artinya Ustaz? benar. Yang manggil azan itu kau benar. Sedakta wa barokta dan semoga keberkahan untukmu. Nah, artinya itu Ustaz yang mau tanyakan. Dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi itu. Dan Wa ana minasyahidin. Aku sebagai orang yang bersaksi atas ucapan itu. Gitu loh. Karena nanti ada itu sadak. Nanti bisa kok kalau cuma informasi tentang pengetahuan itu, tapi tetap bersanad. Sadaqta wa barakta wa ana minasyahidin. Dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi bahwa kau mengatakan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tidur baik, tapi ada yang lebih baik. Kalau waktunya salat dulu lah, gitu loh. Kita jawab, kamu benar. Yang muazin ini kita bilang, ya kau benar. Barakah dan keberkahan untukmu. Wa ana minasyahidin. Dan aku termasuk orang yang bersaksi bahwa ucapanmu itu benar. Tapi kalau Jimmy kan beda. Salatu khairum minan naum. Kalau Jimmy jawabnya, ente salat, ente naun. Jimmy itu. Itu apa? Hanya itu bahasa Inggris ya. Tadi nggak tahu. Tidur lagi. Sekarang nggak tahu jawabannya lu, Jim. Ente salat, ente naun. Dia nggak tahu, Jim. Apa itu? Gawat ini gawat. Dimarahin KDM lo. mampir ke Bandung dicegat lo baru di jalan ya. Dipotong-potong, dibuat viral. Kalau kita yang muslim, yang orang beriman, jawabnya sadaqta wa barakta wa ana minasyahidin. Tapi kalau orang yang sisi bukan Islam, jawabnya as-salatu khairum minan naum. Lagi tidur dia, ente salat, ente naun. Nah itu jawabnya Jimmy. Apa tadi artinya Ustaz? Tak ulangi dulu Ustaz.
Tadi kan udah nanya sama Jimmy, ente sholat ente naon-naon, ada itu posisi kitabnya Jimmy itu ajian surat jiwa itu. Ada panggilan as-sholatu khairum minan naum, jawabannya dan artinya kan? Iya, Betul nggak? iya ada nanti Di rekamannya Pak. sadaqta wa barakta wa ana dzalika minasyahidin, boleh. Jadi ada kalimat sadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin, boleh. Benar kau dan baguslah ucapanmu, ya. Bagus ucapannya, wa barakta. Apa yang diucapkan sama si muadzin ini bagus. Ya. Dan aku ini termasuk orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran hal tersebut. Gitu. Kalau Jimmy, as-salatu khairum minan naum. Kalau Jimmy ya, jangan gue diserang sama orang Bandung, Jim. Dia kebetulan di Bandung. Ente sholat, ente naun. As-salat, kan 2 kali tuh, Jim. As-salatu khairum minan naum. Tambah indah, Jimmy. Ente sholat, ente naun. Bahasa Inggrisnya makin lama makin lancar. Siapa ini gurunya ini? Bahasa Inggrisnya lancar banget sekarang. Nyato itu gurunya tuh. Iya. Waalaikumsalam Ibu Nurwasila. Mana lagi pertanyaanku ini? Padahal yang nanya ini itu loh, komlut daripada ahli fikih, jurusan fikih loh. Nanyanya masalah azan. Dulu dosennya yang lulusin dia bisa jadi komlut itu gimana ceritanya? Balas Kalau untuk jadi dendam dia, dapat Bang. cum laude itu Bang Jimmy kan gampang. Itu kan kita fokus cuma belajar. Nah ini yang realisasinya ini yang agak sulit gitu teman-teman. Kamu cuma belajar ya cum laude itu yang penting jangan malas-malasan ya kan Bang Jimmy? Kayak Bang Jimmy dulu itu waktu dia kuliah itu kalau untuk mendapatkan nilai A plus pun dia mampu Bang Jimmy tuh. Tapi yang jadi pertinya ini itu merealisasikan itu untuk tinggal di otak kita itu sangat sulit Ustadz. Ada lagi pertanyaanku ini Bang Jimmy. Kalau udah lewat. Lanjut. Salah apa itu hari? Oh, masih ada hubungannya dengan ini sholat subuh Ustadz. Qobliyah subuh kan lebih besar. Andaikan Anda tahu hadis atau apa itu Ustadz? Andaikan kau tahu andaikan kau tahu itu bagaimana besarnya itu sholat subuh, maka kau datang dengan cara merangkak pun kau akan datang dengan cara merangkak. Begitu kan Ustadz atau bagaimana kah? Nah, berarti kalau yang ada di pikiran saya nih Ustadz, segitu-gitunya itu yang namanya sholat subuh, diperumpamakan walaupun kapan kita cuman sakit-sakit flu, dipembela-belai dulu kami itu bangun Ustadz. Menelpon mising lagi Ustadzku ini, ayah. Oh ayah. Subuh sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Itu memiliki keutamaan yang luar biasa tinggi. Pahalanya disebut lebih baik daripada dunia seisinya. Penjelasan posisi hadis, hikmahnya. Pertama, posisi hadis yang menyebutkan keutamaan ini sederajat sahih. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Aisyah radhiyallahu anha di mana Rasulullah mengatakan 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan di dalam riwayat lainnya bahwa 2 rakaat fajar itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Lebih aku cintai 2 sholat fajar itu ketimbang dunia dan seisinya. Gimana mengenai besarnya pahala ibadah ini? Ya. Cara memahami redaksi daripada lebih baik dari dunia seisinya. Bukan berarti kaya, harta, dan segala macam. Ya, kita pahami dulu makna hadis ini bukan berarti orang yang ngerjain sholat sunnah fajar otomatis jadi orang paling kaya di muka bumi, memiliki seluruh isinya. Karena ada tuh suka tuh kalau di komal-komal, gue kaya lah, gue tadi sholat sunnah fajar, dunia seisi gue udah kaya gitu. Ya, ini ngajinya setengah nih.
Jadi ini adalah bentuk keagungan bahasa Allah dan Rasulnya untuk menggambarkan betapa besarnya nilai pahala ganjaran akhirat yang Allah berikan. Artinya gini, saya bisa melakukan sholat 2 rakaat itu, ya, nggak sebanding saya bisa mendapatkan dunia. Kalau dunia itu kan nggak selamanya. Saya dapat dunia, langit, bumi, itu kan bakal hancur lebur. Tapi ketika saya mengerjakan tentang akhirat, itu kekal di hadapan Sang Pencipta. Makanya di dalam kitab Mir'ah al-Fatih karya Imam Abu Hasan al-Mubarak Furi, di mana mengartikan bahwa kenikmatan, pahala, dan nilai ibadah itu jauh melampaui segala perhiasan yang ada di muka bumi ini. Harta, benda, kemewahan dunia yang sifatnya hanya sementara. Tapi ketika dianugerahi kita bisa salat 2 rakaat sunnah fajar itu, Masya Allah, itu kan kekal selamanya. Jadi kedudukan istimewa Imam An-Nawawi dan juga ulama Syafi'iyah lainnya memasukkan salat ini dalam sunnah muakkad. Sangat dianjurkan, walaupun sunnah, tapi sangat dianjurkan. Bahkan karena saking utamanya, Rasulullah hampir nggak pernah meninggalkan salat fajar ini. Selama hidupnya Rasulullah nggak pernah ninggalin salat ini. Bahkan ketika beliau sedang dalam perjalanan, dalam safar, tapi tetap selalu ngerjain salat fajar. Nah, hikmahnya melaksanakan salat sunnah fajar, mengingat hakikat dunia. Mulai pemahaman hadis ini, umat Islam diingatkan agar tidak selalu diperbudak, nggak selalu tertipu oleh gemerlapnya dunia. Kenapa? Pahala salat 2 rakaat ini jauh lebih berharga daripada semua hal yang dicari manusia di muka bumi. Pagi-pagi dia bangun, tapi dia sempatkan untuk berdiri, ruku, sujud di hadapan Sang Pencipta, pemilik alam semesta. Itu kenikmatan yang nggak bisa sebanding dengan masalah urusan dunia. Sebagai bentuk syukur, permulaan yang baik, memulai hari dengan salat sunnah sebelum salat subuh merupakan bentuk syukur. Nikmat umur, kesempatan bangun di pagi hari. Begitu teman-teman. Dan harus meringankan salat 2 rakaat sunnah itu beda dengan posisi seperti subuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tanpa diringankan sesuai tuntunan Nabi. Salat ini dikerjakan dengan ringan, cepat. Salat sunnah itu ringan, cepat. Jangan sama antara sunnah sama yang wajib. Jangan. Beda, harus ada bedanya. Paham ya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliy. Allahu akbar. Subhana rabbil 'azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbil 'azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni. Allahu akbar. Subhana rabbil. Allahu akbar. Tahiyatun barakatuh. Salatu thayyibatillah. Assalamualaikum ya Muhammad. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dipercepat. Beda sama salat yang wajib. Itu sudah. Paham ya? Itu maksudnya Hera. Iya, iya Ustadz, dapat ilmu berarti di sini. Berarti kalau kita sholat sunat kita bedakan dengan sholat wajib ya Ustadz. Dapat lagi ilmu Hera nih. Ada lagi pertanyaanku Ustadz. Pelan-pelan aku Beda. sambung Kalau saya menyambung. ngajarin, kan santri saya selama ini ada Jimmy itu sholatnya agak lama, apalagi ada yang nagih utang. Karena anaknya bilang, Takut, mana bapaknya? takut ditagih tuh. Sholat gitu. Lama kali rukunya, sujudnya lama, nggak kelar-kelar. Ya kan mirip mirip Bang Hanafi. Bang Hanafi juga lama.
pas pas bini lihat pas bini lihat WA kita ketahuan WA sama cewek kan, sholat lagi udah selesai mau selesai, pas lihat bini sholat ulang lagi. Ingat nggak video yang saya kirim, Bang? Nggak berhenti Para masih ayah-ayah ini. Ternyata gitu ya kelakuannya ya. Oh, Karena gue ngajari dulu semuanya, Jip. Capek gitu, males gitu. Kadang yang tahu malah kita yang Islam karena kita mau belajar gitu. Secara orang-orang yang Kristen aja nggak mempelajari kekristenannya. kayak Bang Iya, Jimmy Bang. ya Ustaz. Belajar. nah itu Kayak dia, Bang Bang. Jimmy ya. Ya kalau saya belajar dikit-dikit. Nah itu dia, Bang. Muncul di komal-komal menjawab pertanyaan amburadul kan, babak belur dibikin. Iya kan? Sadar mereka. Tapi kayaknya dirimu deh Bang Jimmy juga gitu. Nilai agamamu dulu kan 5 ke bawah ya kan? Dapat C kan Jalannya waktu Bang kamu Jimmy kuliah nggak kan? pernah nggak pernah dirasuki Roh Kudus. Eh entah ini kayak pernah deh tapi separuh-separuh saya dengar sama Pak Ustadz sama orang lain mungkin naik tapi mau penjelasan dari Pak Ustadz lagi nih. Kenapa Pak Ustadz setelah sholat subuh itu tidak ada setelah sholat subuh dengan sholat asar Ustadz sholat wajib sholat subuh dan sholat wajibnya sholat asar itu tidak ada sholat sunnahnya. Tapi pada saat itu kalau misalnya kita mau mengkodok sholat wajib kita boleh. Tapi kalau sholat sunat kenapa tidak ada tuh Ustadz kalau ba'da subuh dan ba'da asar? Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, yang perlu kita pahami, saat sunnah tidak dikerjakan setelah sholat subuh dan asar, karena memang adanya larangan tegas dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Waktu-waktu tersebut itu merupakan saat di mana matahari sedang terbit atau tenggelam, yang mana pada saat itu matahari sering disembah oleh kaum penyembah matahari. Paham? Jadi tanggapan para ulama sepakat mengenai adanya larangan sholat pada waktu-waktu tertentu. Tapi mereka memiliki sedikit perbedaan pandang mengenai hukum pelaksanaannya. Makruh tahrim namanya, atau makruh tanzih. Maka jumhur ulama Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa yang namanya sholat sunnah yang tidak memiliki sebab khusus, seperti sholat sunnah mutlak. Tapi untuk sholat sunnah yang memiliki sebab khusus, atau sholat yang terlewat qadha seperti sholat gerhana atau tahiyatul masjid, tetap diperbolehkan untuk dikerjakan pada waktu itu. Nah, madhab Hanafi itu memiliki pandangan yang lebih kuat. Mereka melarang segala jenis sholat baik yang memiliki sebab maupun tidak pada dua waktu tersebut, habis subuh dan habis asar. Bahkan untuk mengkodoknya sholat yang tertinggal nggak bisa itu pada dua waktu tersebut, termasuk mengkodok sholat yang tertinggal di waktu habis subuh atau habis asar, nggak boleh ya, itu terlarang, melarangnya. Hikmahnya apa di balik larangan? Ada beberapa hikmah dan tujuan di balik larangan itu menurut syariat. Pertama, menjaga akidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang sudah hadir. Jadi menjaga akidah sebagai bentuk tindakan namanya preventif, ya, saddu dzari'ah, untuk mencegah penyerupaan dengan umat terdahulu yang menyembah matahari saat terbit dan terbenamnya matahari. Namanya ada waktu istirahat, ada transisi. Subuh dan asar adalah waktu pengganti tugas para malaikat pencatat amal. Paham ya? Itu menjadi aktivitas sholat juga memberikan ruang fisik dan mental bagi hamba setelah ibadah. Nah, terus selanjutnya apa hikmahnya? Sebagai kepatuhan mutlak, bukti kepatuhan mutlak. Pelaksanaan syariat itu tidak selalu harus dicerna logikanya oleh manusia. Mengerjakan sesuatu atau menahannya semata-mata karena perintah dan larangan Allah, itu adalah bentuk ketaatan tertinggi. Itu jawabannya. Allah ta'ala alam bisawab. Ada yang lebih diutamakan nggak atau sama aja gitu? Kalau saya pribadi yang belum tahu nih ya, yang awam gitu kan. Gimana? Menurut saya
Iya, jadi apakah ada yang lebih diutamakan dari mulai subuh sampai isya itu? Kita kan ada, abang kan teman-teman muslim kan ibadahnya kan 5 waktu tuh yang wajib nih. Di antara yang 5 wajib yang 5 itu yang wajib itu, apakah ada yang lebih diutamakan atau semua sama gitu? Maksudnya ada yang oh ini ada spesialnya gitu, entah ketika subuh, entah ketika atau semua dianggap dianggap sama. Yang penting niat dan itunya gitu bang. Semua sholat 5 waktu itu wajib. Tidak ada yang namanya beda. Oh ini wajibnya begini, wajibnya nggak ada. Semuanya 5 waktu wajib. Tapi keutamaannya berbeda-beda, Jim. Maksudnya gimana? Keutamaannya berbeda-beda. Ya, jadi kalau umpama di dalam Islam, menurut para ulama, bagaimana nih ketika ada sholat 5 waktu tuh, ada nggak yang lebih utama? Apakah memang semuanya wajib? Dan bagaimana keutamaan-keutamaan dari sholat itu? Ya, teman-teman, kelima waktu sholat tuh fardu hukumnya wajib. Fardu ain. Nggak ada beda-bedanya di situ. Bagi setiap muslim menjadi amalan yang posisinya sangat dianjurkan. Ya, paling utama setelah 2 kalimat syahadat itu ada rukun kan. Rukun itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu pekerjaan. Rukun dari Islam itu 1 syahadat, 2 salat. Nah, salat ini 5 waktu itu wajib. Meskipun semua wajib, Jim, para ulama menjelaskan ada salat yang memiliki tingkatan keutamaan khusus. Tingkatan keutamaan khusus. Salat subuh berjamaah di hari Jumat. Secara umum semua salat memiliki keutamaan yang luar biasa. Seluruh salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu memiliki keutamaan semuanya. Apakah ada yang lebih utama? Semua salat wajib itu fondasi utama agama. Semuanya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu semuanya memiliki tingkatan keutamaan. Salat subuh. Di antara seluruh salat fardu ini, salat subuh itu memiliki keistimewaan besar. Karena menjadi saksi malaikat yang dilakukan di antara beralihnya malam dan ujung siang. Ada malaikat yang... Ustadz kali ya macet ya? Oh, yang Halo, mulai. tes. Ya, agak Saya kedengeran. macet ya. Sekarang gimana? Kedengeran? Aman sekarang? Aman, Ustadz. Aman. Ya, jadi semua salat wajib itu fondasi utama wajib. Fondasi utama agama. Tapi para ulama memiliki pandangan mengenai salat yang memiliki fadilah, keutamaan. Subuh di antara salat fardu ini, salat subuh itu memiliki keistimewaan apa? Pertama, menjadi saksinya para malaikat. Ada malaikat yang posisi pada saat subuh itu berganti dengan malaikat yang tugasnya di malam hari berganti. Nah, pada saat subuh itu, pergantian itu Jim, subuh itu, antara malaikat yang posisi sip ini berganti ini, saat subuh itu semua malaikat menyaksikan. Tapi kalau zuhur, malaikat yang posisi malam gak nyaksiin, cuman malaikat siang doang, gitu Jim. Terutama apalagi subuh di hari Jumat. Rasulullah menyebutkan bahwa sholat paling utama di sisi Allah adalah sholat subuhnya secara berjamaah pada hari Jumat. Jadi para ulama pengerjaannya gimana? Diakhiri jika tidak memberatkan jamaah, kecuali sholat isya. Isyanya diundur. Gitu loh. Keutamaannya ngundurin sholat isya. Kalau ada tamu, kayak kita lagi ngajar gini, ntar gue sholatnya sambil gue tutup, baru gue sholat isya. Rasulullah sering begitu tuh, diundur. Karena waktunya lagi ngajar, nuntut ilmu. Gitu. Dulu pernah ditegur di pondok, orang waktunya sholat kenapa nggak? Lah, kita lagi nuntut ilmu supaya sholatnya benar. Tiba-tiba kita mentingin sholat, padahal belum dapat ilmunya. Gimana yang bagus? Ya berilmu dulu baru sholat. Yang kedua, keutamaan menjaga sholat 5 waktu. Ibadah ini memiliki hikmah ganjaran yang sangat besar bagi kehidupan seorang muslim. Ya, semuanya sholat itu pembersih dosa. Sholat berfungsi seperti sungai yang mengalir dalam hadis Rasulullah SAW itu di depan pintu seorang rumah orang-orang muslim, di mana pelakunya dibersihkan dari dosa, dari kesalahan setiap harinya. Bayangin kalau kita mandi 5 kali sehari, bersih nggak badan? Apalagi kita salat.
mulut kita yang ngomongin orang pada saat kita lagi sholat Allahu Akbar berguguran tuh dosa-dosa kita. Ruku kita yang di pundak, beban-beban yang kurang, posisi kita ini sebagai amanah, tiba-tiba kita lengah, lalai, lupa, melakukan khianat dan segala macam, gugur perang-perang kita runtuh di hadapan Allah. Maafkan aku ya Allah. Sujudnya, bangun dari sujud, Rabbi ghafirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, sayangi aku ya Allah, aku selalu dibeleng-belengin ya Allah mas santri ya Allah, sayangin saya ya Allah. Umpama nih udah diajarin ya Allah tapi susah banget ya Allah, diajarin ya Allah tapi saya sabar ya Allah, sayangin saya ya Allah. Warfa'ni, angkat saya ya Allah. Wahdini, beri saya petunjuk ya Allah. Wa'afini wa'afani, maafkan saya dan sehatkan saya untuk terus bisa istiqomah ngajar santri-santri saya. Juga sebagai cahaya yang menyelamat dan juga penyelamat kita. Menjaga salat akan memberikan cahaya nur, bahkan petunjuk, keselamatan di dunia dan di akhirat. Amalan pertama dihisab, kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salah. Semua orang tuh tergantung amalannya nanti yang pertama kali dihisab, yang dicontreng pertama kali ditanya. Kalau orang-orang dalam hal menanyakan investigasi, itu yang pertama kali tuh lihat sholatnya dulu. Dicek tuh apapun tuh, nanti itu sholatnya dulu. Idza saluhat saluha kullu amal. Kalau sholatnya aman, baik, dia tepat waktu, dia nggak pernah sholat tuh diundur-undur, dileha-leha, dilalaikan sholatnya, enggak dia. Ya. Sholat pada waktunya sholat. Umpama zuhur jam 12, asar jam 3. Dia nggak pernah lewat dari jam 3. Tetap dia melakukannya di waktu sholat itu. Asar dari jam 3 sampai jam 6 itu maghrib. Maka dia mungkin ngerjain jam 4, mungkin jam 5 dia kerjain. Tetap pada waktunya. Nggak pernah diundur-undur, nggak pernah lalai ngundurinnya. Ya, paham ya? Maka yang pertama kali sholatnya. Tapi kalau dia kadang sholat, kadang kagak. Kalau udah dicontreng jelek, amalan semua jelek. Tapi kalau udah sholatnya baik, insya Allah semuanya baik. Gitu. Allah Ta'ala alam shawab. Jawabannya gitu, Jin. Makasih Bang. Lanjut yang lain. Kan banyak, Jin. Dia kaget. Kalau saya tuh kalau waktunya sholat kayak Jumatan. Saya Jumatan, tiba-tiba bos, kamu kan Jumatan terus, sudah hampir 4 tahun kayaknya nggak pernah lewat tuh Jumatan, kamu tuh selalu kayaknya kok diantara yang saya lihat orang yang beragama Islam, saya baru kali ini dapat karyawan, kamu tuh simple, santai. Ketika saya bilang, Pak Nafi bisa nggak? Nanti saya nih ada perlu pas jam 12, kamu kan Jumatan. Saya ada mau meeting penting, gimana Pak Nafi? Ya udah nggak apa-apa Pak. Saya antarin Bapak, tapi paling nanti saya sholat zuhur. Kamu sesimpel itu, tapi ada, saya punya karyawan dulu kalau udah Jumatan, ada yang kayaknya udah pakaiannya cingkrang pula, jidatnya hitam, jenggotan, terus kayaknya kok susah kali untuk ibadah. Oh kalau nggak Jumatan saya berhenti. Dia berhenti Pak Nafi, kata gitu. Kata bos gua. Pak Nafi nggak ada yang ruwet, tapi sholat tetap sholat. Cuman yang posisinya sholat tepat waktu itu Pak Nafi. Pertama, bensin selalu nipu ke saya. Selama 5 tahun sama saya, rupiah pun nggak ada tuh, semuanya aman-aman aja. Ini yang posisinya kerjanya sampai posisi setahun, itu yang namanya bensin, habis korupsinya jutaan Pak Nafi. Saya sih bilang simpel, Bang Jimmy. Ya kalau sholat tuh kan wajib Pak. Kalau memang posisi tidak ada uzur Jumat itu. Nah saya ada uzur kok Jumat. Karena nanti di Islam itu Pak, bagaimana orang-orang yang seperti dokter menyelamatkan nyawa orang, gitu. Tiba-tiba waktu sholat nih, oh ini sholat wajib, lah nyelamatin orang juga wajib. Itu nggak ada masalah Pak, mentingin nyawa orang dulu, baru nanti sholatnya. Udah lah megap-megap, bodo amat, lu mau metong mau apa, gue yang penting sholat. Ya nggak begitu Pak. Awak malah bos. Iya. Berarti bisa ya? Saya karena udah ditunggu, boleh bos, jalan gitu. Udah, sampai kita di kantor itu, di Panasonic, kita tinggal sholat. Orang udah kelar Jumatan, kita sholat zuhur, santai gitu.
Jadi jangan sampai sholat kita itu gara-gara sholat tiba-tiba diberhentiin. Pas giliran diberhentiin yang disalahin apa? Nih gara-gara sholat nih gue diberhentiin. Nah kan ini gabrul orang beragama kayak gini. Dia bilang gara-gara sholat dia diberhentiin. Lu yang nggak ngerti fikih, ngajinya nanggung. Agama kayaknya keras banget. Makanya kalau belajar tuh jangan pakai belajar yang saklek. Nuntut ilmu sampai meninggal. Agama tuh tidak agama kacau. Supaya hidup lu nggak kacau. Rileks, santai. Allah mewajibkan segala sesuatu, yes. Tapi ada aturan-aturan di dalamnya yang penuh dengan hikmah. Jangan saklek. Itu. Bos Pertanyaan gua sikit kadang Ustaz, siap. boleh? Ini Ustaz, ini mungkin persoalan ini SD ya, budak-budak SD. Kenapa manusia ataupun orang-orang mualaf dibersihkan sampai dosanya nil? Dari kebetulan kali besok atau beberapa hari dah meninggal. Apa hukumnya Ustaz? Apa dia punya apa ni? Keistimewaan sesudah dia mualaf. Oh. Jadi bagaimana pandangan menurut para ulama ketika ada orang yang mu'alaf, dia umpama 50 tahun, 70 tahun dia kafir, tiba-tiba dia masuk Islam dan diampuni semua dosanya. Apa hikmah di balik itu? Ya. Jadi menurut pandangan para ulama, seseorang yang baru memeluk Islam, baik di usianya mau dia tuh 50 tahun dia kafir, 70 tahun, akan diampuni seluruh dosa masa lalunya. Diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Ini adalah ringkasan pandangan para ulama, ya. Pengampunan total berdasarkan kesepakatan ulama ijma memeluk Islam, menghapus segala dosa kesalahan masa lalunya, baik berupa dosa besar maupun dosa kecil. Landasan dalil ini itu ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 38. Surat Al-Anfal ayat 38. Dicek Ayat nanti 38. Okey. Al-Anfal. Al-Anfal. Sabda Rasulullah bahwa Islam menghapus dosa-dosanya yang dilakukan sebelumnya. Seseorang yang tulus bersyahadat benar-benar membuka lembaran baru yang bersih di hadapan Allah. Catatan amal kebaikan menurut pandangan para ulama seperti Ibnu Battal, amal di kebaikan dilakukan semasa kekafirannya. Dia melakukan sedekah, bantu orang pada masa kafir. Juga akan tetap diberikan pahala pada saat dia sudah login masuk Islam. Dicatat. Pada saat dia masuk Islam, konsisten hingga akhir hayatnya, dulu pada saat kafirnya bantu orang, nolong orang, sedekah ke orang, itu tetap dicatat pahalanya. Kalau kesalahannya Allah hapus. Itulah hebatnya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagai tanda bukti kemurahannya Allah, ulama menjelaskan bahwa jika Allah menghitung atau menghukum seluruh dosa di masa lalu seseorang yang baru masuk Islam, tentu tidak ada orang kafir yang berani untuk tobat. Karena itu pengampunan ini merupakan bentuk rahmat, kasih sayangnya Tuhan, kasih sayangnya Allah agar manusia mendorong menuju jalan kebenaran, keselamatan. Kadang-kadang aku terasa macam cemburu ya. Dia berpuluh-puluh tahun membuat dosa, tiba-tiba terus kosong. Habis amal baiknya dikira, ya kan? Hanya dibersihkan dosanya. Wah, sangat beruntung ya. Ya, betul. Aku ada baru nih tengok di ini berfungsi ayat Al-Anfal ayat 38. Ya, betul. Tapi sebaliknya tuh, ketika ada orang muslimnya hampir 70 tahun, 50 tahun, tiba-tiba kafir, murtadin dia. Seluruhnya runtuh tuh amalannya di hadapan Allah. Ya. Ya, Jadi bedanya. dalam ajaran Islam, murtad keluar dari agama Islam menjadi sebab gugurnya seluruh pahala amal kebaikan yang pernah dikerjakan semasa hidupnya. Tindakan ini diibaratkan menghapus catatan amal secara total. Landasan mengenai hal ini dijelaskan di mana? Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka abadal abidin, selama-lamanya.
Ya, ya, ya. Ada lagi surat Al-Imran ayat 86. Bahwa azab hilangnya ampunan bagi mereka yang beriman lalu kafir, hilang ampunan dari Allah. Dan hancur amalnya. Dalam kajian agama, perbuatan murtad ini mengakibatkan seluruh ibadah seperti sholat, puasa. Bahkan dia pernah haji nih, kan belum lama nih. Ada namanya haji inisial Haji S. Pernah jadi apologet Islam, APII. Tiba-tiba murtadin dia. Ya. Tapi laporannya, Ustadz, tahu udah nggak dengerin, nggak ada urusan gue sama dia. Memang dulu dia pernah jadi murid gue, udah nggak jadi murid gue, udah lepas gue. Dia meninggal dunia, alhamdulillah. Lo kok nggak innalillah? Ya innalillah wa inna, kembali ke Allah, kembali kepada Allah semuanya. Tapi kok alhamdulillah? Ya alhamdulillah dia nggak bikin onar lagi di komal-komal. Udah diistirahatkan di sana. Nasib dia gimana? Gua nggak tahu, orang gua nggak ada di alam kubur, barangkali dirujak kali sama malaikat, gua juga nggak ngerti. Oke. Ya, Paham. itu loh. Walaupun dia udah Terima kasih, haji, Ustaz. baru haji, penghafal Quran, hafiz Quran. Kalau dia posisinya dalam kekafiran, habis semuanya teman-teman. Nggak jaminan. Yang hafal Quran aja nggak jaminan, apalagi lu cuman baru jadi haji dan hajah. Hati-hati. Maka jangan pernah musuhin orang yang dalam tanda kutip sedang berdakwah. Orang lagi berdakwah, Bang Juma lu musuhin. Kafir kan lu akhirnya. Ustadz lu musuhin. Kafir kan akhirnya lu. Maka hati-hati. Mudah-mudahan. Darahnya ulama, darahnya seorang pendakwah itu beracun, teman-teman. Hati-hati. Ya itu aja. Terima kasih Ustaz. Lanjut yang lain. Udah memperingatkan, udah menasehati, karena nggak sekali dua kali bukti. Kamu udah nggak ada ilmu, ya, udah nggak bisa Quran juga, bukan orang pondokan. Orang pondokan aja kita ingetin, hati-hati, jangan musuhin ulama. Baru cuman modal haji itu kan modal uang gitu. Ngapain? Lu nggak bisa jadi ulama, nggak bisa jadi penuntut ilmu, nggak bisa mencintai, jangan benci mereka. Ya, udah nggak bisa jadi ulama, nggak bisa, jadi santri nggak bisa, mencintai ulama nggak bisa, mencintai penuntut ilmu nggak bisa. Lu musuhin dia, kafir kan lu? Kalau memang lu mampu, lu bisa buka dong kajian-kajian gitu loh. Yang bisa mendatangkan pengetahuan gitu. Cuman bisa bunny tapping udah gitu loncat sono loncat sini cuman bikin huru-hara. Ada tuh karena kecepatannya 100 km per jam tuh makninanya sudah tidak ada. Kadang-kadang. Mohon sedikit petunjuk, begitu pentingnya tuh maknina dalam melaksanakan sholat itu, Ustaz. Karena dalam pemahaman tasawuf ya, kalau masuk ke arena tasawuf, disitulah sebenarnya puncak hakikat tuh maknina itu untuk ingat sejenak. Ada suatu waktu untuk berdiri atau hening sejenak. Dalam konsep tasawuf di situ pemahamannya seperti itu. Bagaimana memaknainya, Ustaz? Tabe, ini buka sedikit rahasia. Ada apa-apa sekali-sekali rahasia dibuka. Tadi dibuka tadi siang, tapi itu berbahaya. Ini tidak berbahaya. Bismillah, alhamdulillah, wassalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman, kalimat daripada tumak nina secara umum itu jumhur mayoritas ulama menetapkan bahwa tumak nina itu salah satu rukun ya, rukun sholat itu tumak nina. Arti tumak nina itu berhenti sejenak dengan tenang gitu loh. Dan yang teman-teman juga harus pahami, pada gerakan-gerakan tertentu itu disebut namanya rukun. Salat seseorang itu dianggapnya tidak sah kalau tidak dilakukan dengan tumak ninah.
Nah, pandangan ulama tentang tumakninah ini dalam salat, jumhur ulama Syafi'i, Maliki, dan juga Hambali, tumakninah ini rukun kewajiban utama saat ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Jadi anggota tubuh itu memang harus diam sejenak dan kembali ke posisi stabil sebelum dia berpindah gerakannya. Ya, berpindah gerakannya. Nah, batasan waktunya adalah sekedar durasi membaca subhanallah. Gitu loh. Nah, kalau madhab Hanafi, tumakninah dihukumi sebagai sunnah atau adab. Madhab Hanafi, sunnah atau adab. Nah, menurut mereka sah hukumnya salat tanpa tumakninah, tapi pelakunya kehilangan kesempurnaan salat menurut madhab Hanafi. Ya, melakukan perbuatan makruh namanya. Nah, ketetapan rukun tumakninah, praktek tumakninah secara spesifik diwajibkan pada 4 gerakan: ruku, ya. Nah, i'tidal, bangun dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud. Nah, hikmahnya bagaimana kalau lari kepada ilmu orang-orang tasawuf? Para sufi, ahli tasawuf, tumakninah bukan sekedar syarat sahnya fisik, bukan. Melainkan inti daripada kekhusyuan dan penghayatan komunikasinya dengan Allah. Daripada kekhusyuan dan penghayatan komunikasi. Meliputi apa? Ada pintu gerbang kekhusyuan di situ. Tumakninah ini cara melatih jiwa agar tenang. Ya, nafsul mutmainnah. Makanya ada kalimat di dalam Al-Qur'an, wa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi gerakan fisik tenang itu akan menggerakkan batin untuk lebih fokus dan menghayati setiap bacaannya. Menghadirkan kehadiran hatinya, namanya hudur qulub, kehadiran hati, ketenangan anggota badan mencerminkan ketenangan jiwa. Tergesa-gesaan dalam sholat itu diibaratkan hilangnya ruh daripada jasad itu. Nah, tumakninah ini memungkinkan seseorang merasakan lazzatul, daripada kenikmatan. Kalau bahasanya adalah dzauq, rasa kenikmatan dalam beribadah. Mengikis sifat lalai dan ketergesa-gesaan. Tumakninah itu. Makanya dalam tasawuf mengajarkan bahwa tumakninah ini adalah manifestasi daripada adab seseorang hamba di hadapan Sang Pencipta. Menjauhkan hati dari godaan duniawi dan mendidik kesabaran. Tumakninah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati, dan seterusnya. Allahu Akbar, sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, dan seterusnya. Wahdini wa'afini. Sujud lagi, Allahu Akbar, tumakninah lagi. Gitu. Jadi nanti ada pandangan secara dokter nih, ya, Dr. Rahman, bahwa medisnya umum terhadap hikmah tumakninah. Secara medis maupun syariat, tumakninah mencerminkan ibadah yang tidak asal-asalan. Rasulullah bahkan mengecam orang yang salatnya tergesa-gesa sebagai pencuri yang paling buruk di dalam salatnya. Ya. Makanya memberi jeda waktu bagi tubuh untuk beristirahat dan juga melancarkan peredaran darah, membantu merelaksasikan otot, menurunkan detak jantung, dan meredakan stres mental. Itu tumakninah nanti bagian dokter. Itu aja singkatnya dari saya. Allahu ta'ala a'lamu bishawab. Itu teman-teman. Mungkin ada opsional atau yang menambah. Ya, makasih Ustaz Tabe. Betul apa ini guru saya juga menyampaikan hal seperti itu, Ustaz, bahwa tumakninah itu hudurnya hati itu tadi, itu yang Ustaz sampaikan. Disitulah kehadiran hati, sehingga tapi bukan Ustaz pernah bilang begini sama kita semua, bahwa jangan mengejar ketenangan itu. Nah, tetapi ketenangan itu hanya bonus Ustaz ya. Tujuan kita lillahi ta'ala. Sama dengan kalau saya katakan bahwa pada saat kita sujud, maka aliran darah ke sana akan bertambah. Tetapi bertambahnya aliran darah itu ada barrier. Nah, ini perlu dipahami.
ada batasan. Ada batasan tertentu di mana tidak boleh melebihi daripada, jadi memang tubuh sudah punya sistem. Cukup walaupun kita sujud setengah jam, tetapi ada batasan, tidak boleh melebihi ambang batas. Makanya tubuh memprotek. Nah, ini mungkin perlu dipahami oleh jemaah, oleh saudara-saudara sekalian, bahwa sujud lama, jangan berharap bahwa sujud lama itu 15 menit, setengah jam itu. Karena pernah saya dapat di Mekah itu, saya sudah selesai sholat kok belum bangun-bangun dari sujud. Panjangnya doanya, saya bilang doa apa ini dibaca? Mungkin satu tamat Al-Baqarah barangkali, Ustaz. Nah, di sini kan juga berlebihan dalam memaknai kata sujud terakhir dalam sholat itu, bahwa di situ kedekatan hamba dengan Allah. Artinya ini juga perlu pemahaman-pemahaman tertentu. Saya pernah begini juga. Memang ada sih dalil mengatakan bahwa ada tempat-tempat tertentu, misalnya doa kita diijabah oleh Allah. Tetapi kalau seperti itu adanya hanya di tanah suci diijabah doanya oleh Allah, bagaimana kita di Indonesia? Saya sedikit berbeda pandangan. Memang dijabah, tetapi bukan berarti doa di Indonesia tidak dijabah, saudaraku. Besar harapannya untuk dijabah, tetapi bukan berarti di Indonesia tidak diijabah. Begitu saya punya pandangan di sana. Terjadi satu dialog dengan seorang ustaz. Tempat ini paling bagus untuk berdoa karena doa kita dijabah. Dalam hal apa ini dijabah ini? Dalam hal apa? Apa yang Anda minta? Kalau minta keselamatan, apa? Minta. Sampai pernah suatu ketika saya ketemu dengan orang minta sama apa itu? Makam Ibrahim. Ini orang Bugis beleng-beleng. Orang Bugis beleng-beleng. Dia minta, kasih Kak rezeki. Dia cuma itu makam Ibrahim, baru dia minta rezeki di situ. Ini kan orang yang haji tidak tahu apa-apa. Saya langsung tegur, Bu, sudah syirik itu, salah Ki. Tidak begini caranya minta. Tidak begini. Masa minta sama makam Ibrahim? Aduh, auzubillah. Ini banyak orang-orang tentu minta rezeki. Jadi orang itu doanya diijabah, maksudnya itu rezekinya dimudahkan. Dikiranya bahwa yang dimaksud dari rezeki doa dijabah cuma rezeki toh. Padahal bagusnya minta hidayah, bagaimana anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, itu doa yang paling baik. Nah, ini terjadi perbedaan pandangan, Ustaz, bahwa doa mudah diijabah oleh Allah, dia satu-satunya permintaannya dimudahkan rezekinya. Padahal doa yang paling bagus, jadikanlah anakku anak yang soleh, orang anak berguna bangsa, negara, dan agama. Berikan kami hidayah ya Allah. Itu kan doa yang paling baik. Utamanya Dr. Jemi ini. Berikan ya hidayah ya Allah. Kan begitu dalam konteks ini. Nah, sekaitan dengan tumanina, menurut guru saya, konektivitas seorang hamba menurut dia di tumak nina itu sejenak itu bagaimana artinya dia menarasikan konektivitas seorang hamba dengan halik, dengan itu di tumak nina itu. Padahal sebenarnya mungkin di tempat kepala juga terjadi konektivitas, tetapi yang paling tepat maksudnya pada saat tidak lagi membaca, Ustaz. Apa maksudnya tidak membaca? Tidak ada lagi suara, tidak membaca, tidak apa. Definisinya saya tidak tahu, hanya mengatakan seperti itu. Pada saat tidak ada lagi suara, tidak ada lagi huruf tak, itu maksudnya. Mungkin ada rahasia di situ karena dia juga tidak sampaikan seperti apa begitu. Hanya berkata seperti itu, Ustaz, tentang tumanina tadi. Ada satu
konektivitas secara sir barangkali ya, artinya seperti secara sir barangkali. Nah, dari tadi berbagai macam pandangan Ustaz bahwa ada tempat-tempat yang memang sangat baik untuk berdoa, tetapi kan doa kita di Indonesia didengar oleh Allah juga. Izin. Nah, seperti itu Ustaz. Makasih. Ya. Dan ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa durasi berdiri, ruku, dan sujudnya Rasulullah itu seimbang antara hampir sama lamanya, dan memang benar dan sahih. Jadi kalau di Mekah umpama, di Madinah ada orang yang ruku sujudnya sama dengan berdirinya lama. Ya. Dasar riwayatnya itu terdapat beberapa hadis dari sahabat yang menceritakan keserasian durasi gerakan salat Nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahkan hadis Al-Barra bin Azib, sahabat Al-Barra itu pernah mengamati Rasulullah SAW sholat dan berkata, aku melihat sujud, ruku, duduk di antara dua sujud dan berdirinya setelah ruku dari Rasulullah hampir sama lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga dari hadis Uzaifah bin Al-Yaman menceritakan bahwa satu malam, artinya nih sujud yang lama, ruku yang sama sendiri ya, bukan ngimamin ya. Jangan malah dipakainya pas lagi ngimamin, kasihan orang tua, orang yang mau kebelet. Bahkan dalam hadis Huzaifah bin Al-Yaman, Huzaifah itu menceritakan bahwa suatu malam dia sholat bersama Rasulullah. Dan jadi berarti artinya nih sholat sunnah ya. Salat bersama Rasulullah dan mendapati Rasulullah itu berdiri baca surat Al-Baqarah. Coba bayangin surat Al-Baqarah itu berapa juz tuh? Dan dia berpikir nih, abis ini kayaknya kelar ini Rasulullah ini mungkin 1 juz, 2 juz. Kalau bahasa kita udah ada juz, dulu nggak ada juz-juz itu. Ya. Nggak lama dipikir, kayaknya Rasulullah abis ini nih ruku nih. Tiba-tiba dilanjut dengan surat An-Nisa. Belum ruku-ruku. Kali habis An-Nisa nih. Kebayang An-Nisa itu hampir berapa juz juga. Nggak lama kayaknya nih ruku nih. Tanpa disadari ternyata Rasulullah masih ngelanjutin surat Al-Imran. Udah habis itu tuh seorang sahabat ini, Huzaifah nih, ya udahlah terserah Rasulullah mau ngatamin deh malam ini katanya. Tiba-tiba setelah Al-Imran baru Rasulullah ruku. Dan yang lamanya hampir sama dengan berdirinya tadi saat rukunya, coba kebayang. Dirinya sama rukunya sama. Ya, hampir sama dengan saat berdirinya. Dilanjutkan tidak, lanjutkan juga sujud dan duduk di antara dua sujud yang durasinya hampir sama. Ini riwayat An-Nasa'i. Nah, jadi coba bayangin Rasulullah itu dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Sholat kakinya sampai bengkak-bengkak. Jadi bengkaknya Rasulullah kaki ini karena lamanya ibadah, lamanya sholat. Nurhana, Sri, Nurwasela, apalagi Ani, apalagi Hera. Bengkaknya bukan karena sholat yang lama. Karena ketiban sama LPG. Jadi teman-teman, pandangan dan kesimpulan para ulama fikih menyikapi riwayat ini untuk menentukan keutamaan gerakan dalam sholat. Menyeimbangkan gerakan. Mazhab Hanabilah umpama dan ulama lainnya memandang bahwa paling utama yang afdal adalah menyeimbangkan atau menyamakan panjangnya berdiri, ruku, dan sujud. Artinya, jika berdiri untuk membaca surat sangat lama, dianjurkan memperlama ruku dan juga sujudnya, agar durasinya proporsional. Dan juga posisi sujud. Terkait sujud nih, para ulama sepakat bahwa sujud adalah rukun yang sangat mulia karena menjadi momen di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah saat sujud. Hal ini pula yang mendasari adanya pandangan ulama mengenai keutamaan memperlama sujud pada kondisi-kondisi tertentu. Kalau sendirian, kalau saya lamain sujudnya lagi ngimamin, ada Sri, ada Ani, ada Nurhana, ada Hera,
ada Nur Wasela di belakang saya jadi makmum dia. Saya lamain sujudnya. Dia ngelihat, Ustadz jangan-jangan pingsan. Dia nggak pingsan gue, Jim. Jangan pantat gue ditepuk, didorong-dorong. Masih hidup nggak nih Ustadz? Lah kelamaan. Jadi teman-teman, jadi keutamaan berdiri dan juga memperbanyak rakaat. Ulama juga berbeda pendapat mengenai apakah lebih utama memperpanjang bacaan berdiri atau memperbanyak jumlah rakaat. Ini nanti perbedaan pendapat. Ya, jadi bisa hilang kita, betul Dr. Rahman. Saya lamain nih rukunya. Apalagi jangankan ruku, lagi baca aja Al-Baqarah kita baca gitu. Sampai 2 juz, 3 juz. Itu kalau umpama lihat Sri sama Nurhana udah nyender ke tembok. Nambah lagi surat, umpama tambah surat An-Nisa, kabur dia. Belum lagi nanti ada Tiara, belum lagi nanti ada Nur. Itu bisa jadi gua mau boker ditinggal. Nyender, ujung-ujungnya besok posisinya. Biarin Ustadz yang diri, gue pakai isyarat aja lah di bawah. Jangan-jangan dia sambil tiduran. Kalau sendiri, jangan dipakai lagi jadi imam. Wallahu ta'ala alam. Lanjut. Ustadz Zainal kali mau ini. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih Ustadz Luna. Tadi tumanina perspektif daripada tasawuf ya. Nah, teman-teman harus ingat tuh, ini sekadar menambahkan saja. Kita ingat di agama dalam rukun kita, rukun dalam agama kita. Kan dari mulai iman, Islam, dan ihsan. Nah, ketika kita dalam perspektif tasawuf, di mana tumanina itu lil makna adalah sakinah, artinya ketenangan. Jadi kita itu pada saat kita melakukan rukun dalam tumanina, kita harus tenang sejenak, gitu kan. Tadi sudah diuraikan beberapa hadis. Dan baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, musi as-salah, orang-orang yang sholatnya keliru. Rasulullah menyampaikan tidak sempurna sholat seseorang di antara kalian sampai ia menyempurnakan daripada sujudnya, dan tidak sempurna rukunya sampai ia menegakkan punggungnya ketika i'tidal. Nah, di sini dalam rukun ihsan, pada saat kita memulai tumanina daripada i'tidal kita, kemudian tumanina. Nah, di sini ihsan kita itu betul-betul harus kita perjalankan, di mana anta budullaha ka'anaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarah. Apa engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakin kita itu dipenuhi dengan apa? Musyahadah, yakin kepada Allah. Menjalankan ibadah itu saat itu ka'anaka tarah, gitu. Seolah-olah engkau melihat Allah. Fa ilam takun tarah, kalau memang engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya engkaulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah teman-teman, terkadang kita di dalam melakukan ibadah sholat itu mikir ini, mikir itu. Sebagaimana Allah juga menjelaskan, menciptakan syaitan, makanya diawali dalam sholat itu yang pertama menyusun shaf dengan kalimahnya. Kalimahnya banyak dalam menyusun shaf. Yang paling singkat, tahu misalkan istaqimu, sejajar, luruskan, rapatkan. Nah, dalam hadis Al-Bukhari 618, apabila seseorang ya berada pada safnya dalam sholat, maka syaitan ketika ada saf yang tidak rapat akan masuk dalam celah-celahnya. Apa yang dikatakannya? Unzur kada, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Nah, makanya di sini karena tadi disampaikan perspektif daripada tasawuf, maka kita melatih diri untuk kita mengamalkan ihsan kita. Di mana di dalam kita sholat, kalau kita memang di sana itu ada sesuatu keraguan-raguan, bukan ragu yang dimaksudkan dalam sholatnya, akan tetapi kita digoda oleh syaitan, ingat ini, ingat itu. Maka bab ihsan ini, anta budullaha ka'anaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarah. Jadi seakan-akan kita itu melihat Allah, gitu kan. Kalau memang nggak bisa Allah, kita betul-betul yakini bahwa kita sedang dilihat oleh Allah. Kemudian kita implementasikan ilmu syariatnya menurut misalkan kaidah mazhab masing-masing. Syafi'i barangkali ya.
Nah, itu ada disiplin ilmunya bagaimana tuntunan sholat dari mulai niat, ya, dari mulai taharah, dari mulai dia mengawali sholatnya, dari mulai mengatur safnya, sampai dengan takbir dan diakhiri salam. Nah, itu disiplin syariatnya dipenuhi. Kemudian bukan hanya sekedar, ini teman-teman ya, jadi makna sholat ini ada 3 nih. Pertama, harus betul-betul kita kaji bagaimana bacaan dalam sholat. Yang kedua, bagaimana kita harus kaji bagaimana tentang gerakan sholat. Yang ketiga, bagaimana kita mempelajari tentang hikmah sholat. Nah, itu saja dari saya Ustadzuna. Wallahu a'lam. So, Oke, dilanjut ada Ustadzuna Kiai Romli dari Al-Tijani. Ini Kiai ngundangnya Romli ya. Kiai ya, Romli. nunggunya Assalamualaikum. lama ini. Jarang-jarang nggak pernah masuk komal saya ngundangnya tuh hampir 7 tahun yang lalu baru bisa hadir. Agak Ini kayaknya ngintip-ngintip aneh nih Ustadz, guru kita ini. Ustadz, Gus. ngundangnya lama. Kalau umpama pengen ngundang dia tuh harus nunggu 7 tahun baru dapat dia. Masya Allah. Di TikTok itu undangannya dia penuh, dia full dia. Termute itu Ustaz. Apa Kiai? Gus, buka dulu Gus Romli. Mute-nya. Mungkin lagi jauh dia dari perangkat itu. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanu. Itu salam dari Jazakallah Lora khair. Muhammad Hanafi itu dalam Tankihul Kaulnya An-Nawawi, Syarah Lubabul Hadisnya Asyuyuti kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanu itu kita populerkan itu. Syukran. Tabarakallah. Doanya dimantapkan. Yai, ketemu kita di sini ya. Demar, Mah. Iya ketemu itu. Lama saya cari panjenengan itu. Saya ngundangnya 7 tahun ini, jarang-jarang ketemu. Orang lagi debat mulu lintas agama. Saya mah nggak, udah istirahat saya. Lebih baik saya belajar debat sama mama. Kalau udah jago debat sama mama, berarti jago lawan Oten. Oh enak itu. Punya berapa dapur Gus? Dapurnya sudah 7 beliau ini. Alhamdulillah. Jadi saya tahadusan binikmah ya. Alhamdulillah. Saya menghadapi orang-orang yang gak usah sholat cingkang-cingking, sing penting eling gitu kan. Nah, ada Tetapi mereka itu dalam bahasa Madura kecak itu. Kecaknya apa? Mengartikan ayat secara serampangan. Ya kan? Itu yang dimaksud itu wa aqimis sholata lidzikri, itulah. Dan apa? Jagalah dan dirikanlah ya sholat itu untuk mengingat aku gitu loh. Jadi nggak perlu kalau sudah ingat ngapain kita sholat? Kan kurang ajar dia. Padahal ya as-sholatu lidzikri itu ya ini kitabnya Lora Hanafi belum saya kembalikan itu. Katanya Gus Dur itu orang bodoh kalau punya buku kitab dipinjamkan. Lebih bodoh lagi kalau sudah pinjam dikembalikan. Makanya saya tidak kembalikan. Jadi wa aqimis sholata lidzikri itu menurut mafatihul ghaibnya Ar-Razi itu kata-kata lidzikri itu banyak pengertiannya. Yang pertama, litadzukuroni, agar panjenengan mengingat aku Allah. Kan begitu kan? Jadi dirikanlah sholat agar panjenengan mengingat aku Allah. Kan begitu? Karena mengingat Allah itu adalah dengan cara menyembah dan sholat kepadaku Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping litadzukuroni ada tambahannya, litadzukuroni fiha. Agar panjenengan mengingat aku Allah fiha, ya dalam sholat. Kan? Artinya harus melakukan sholat yang berupa gerakan. Karena ini litadzukuroni fiha kan. Tidak boleh sholatnya hanya eling gundul sebelah nggak sholat. Kita dulu. Iyalah yaitu. Yang ketiga makna lidzikri itu adalah
li'anni dzakartuha fil kutub wa amartu biha. Apa dalam bahasa Maduranya? Karena telah aku Allah sebutkan dan telah aku Allah perintahkan sholat itu dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu kan agak panjang pembahasannya. Yang keempat, lidzikri itu adalah li'an adzukaraka fil madhi wassana. Ini bahasanya Gus Baha ini. Madah gitu kan. Madah itu. Jadi yang keempat itu agar aku Allah mengingat panjenengan dengan pujian. Yang kelima, lidzikri khosoh, untuk mengingatku Allah secara khusus tanpa dicampur dengan mengingat yang lain. Ini sulit ini. Paling enak menjadi makmum. Demikian dulu Gus, ini pengertiannya ada 14 ini. Ya Romli, Iya Bang, ya iya Romli. bagaimana Bang? Iya bagaimana Saya, Bang? saya pakai akun ini, bukan yang Zai, bukan. Iya, ini Pak, kalau saya akun ini belum bisa on cam karena akun yang Iya, lain itu belum bisa bangkit kurang 3 hari itu. iya, Ada iya, yang iya, kurang iya. 4 hari, ada yang kurang 7 Kena Roh hari. Kudus, kena Roh Kudus ya. Kayaknya oten-oten ngeyel. Kan saya kalau dibandingkan oten ngeyel itu gak serentan. Matamu buka kan gitu. Kan ngeyel itu. Itu sampai gak punya data muter. Gak serentan saya. Matamu buka ini, bibelmu ini. Akhirnya ditombak terus. Yang 6 itu ditombak. Masya Ya, Allah. Lanjut Gus. kita lanjut. Ini Lanjut. kajian Silakan. banyak guru-guru, banyak kiai-kiai. Silakan. Saya diam. Tadi kita ngambil hikmah, kita rangkum dengan bahasa ini. Jadi aqimis shalah lidzikri, dirikan sholat, makanya kalimatnya di akimi. Dengan kalimat akimi, dirikan, bukan solu, bukan. Maka mendirikan sholat itu bukan saat di atas sejadah saja. Mendirikan sholat itu bukan saat di musolah saja, bukan saat di langgar saja, bukan saat di masjid saja, bukan saat kamu di dalam rumah saja. Saat kau sudah gulung sejadahmu, saat kau itu sudah keluar dari musolah, dari langgar, dari masjid, terus dirikan sholat. Hatta sampai dalam posisi aqimis shalah lidzikri. Ingat, zikir, kita pernah ngebahas zikir itu. Maka kalimat yang namanya zikir, ingat, ada namanya zikir lisan. Artinya mulut berbicara Allah, 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 Allah. Dari samping sudah pusatnya tertinggi hu, akhirnya sampai kepada hu, dia. Ya sudah, dia sang pencipta itu. Jadi dengan zikir lisan, seumpama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, lisan. Astaghfirullahaladzim, 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 Allah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu namanya lisan, mulut. Lalu nanti pada zikir qalbi. Apa itu zikir qalbi? Hati. Di mana merasakan kehadirannya Allah, zauk. Ada zauk, ada rasa. Hati merasakan kehadirannya Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Namanya qalbi. Lalu apalagi zikirnya? Ada zikir amali. Setelah zikir qalbi. Apa itu zikir amali? Kemampuan menangkap bahasa Allah di balik setiap gerak alam ini. Apapun kejadian yang ada, itu menjadi mengingat kepada Allah. Baik senang, baik susah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi zikir yang namanya qalbi, ada zikir yang namanya lisan, amali, itu menangkap Allah di gerak ini, bangun kejadian keluar
lalu zikir amali, kemampuan menangkap bahasa Allah di balik setiap ingat Allah. Lalu nanti menjadi zikir akli. Akli itu kemampuan menangkap bahasa Allah di balik setiap kejadian. Akli, akal. Lalu nanti sampailah kepada amali, perbuatan, tingkah laku. Yang disebut nanti takwa. Itulah hakikat zikir sebenarnya, takwa. Maka di dalam surat Al-Mujadilah ayat 19 Allah berfirman, wa a'yadzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Kata Allah Rabbu Jalla Jalaluh, setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa zikir, lupa ingat Allah. Dan pada saat itulah ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan orang-orang yang merugi. Artinya teman-teman, ketika ada orang-orang yang posisinya semakin dia itu beriman, maka dia semakin banyak zikirnya. Semakin dia beriman, semakin dia ingat Tuhannya. Semakin banyak zikirnya pasti kalau dia semakin beriman. Dan kalau dia kurang juga ingatnya kepada Tuhannya, makin berkurang kepada Tuhannya ingat karena kurang imannya. Dan ketika posisi dia itu tidak beriman, maka tidak akan mungkin dia ingat kepada Tuhannya. Dan pada saat ada orang yang tidak ingat kepada Tuhannya, dia berpaling kepada Tuhannya, sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 Allah berfirman, wa a'yadzu billahi bismillah, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Tuhan yang Maha Pemurah, apa yang terjadi? Kami adakan baginya itu setan. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka kami adakan baginya yang menyesatkan bagi mereka. Yang menyesatkan siapa? Maka setan itulah yang menjadikan teman yang selalu menyertainya. Ya. Dan pada akhirnya teman-teman, maka disinilah puncak daripada zikir itu yang akan kita ingat. Kenapa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tuh menjadi tentram. Orang yang beriman tuh menjadi tentram karena apa? Dengan zikir, dengan ingat Tuhannya. Hanya karena, dan kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat kata Allah. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Pada saat kau ingat Allah, hati tentram. Maka di sini teman-teman, ketika kita memahami pembahasan dari guru-guru tadi, menghadirkan Allah setiap saat. Banyak manusia itu mengingat Allah hanya saat hidupnya berat saja. Saat hatinya gelisah, baru dia berdoa. Saat kehilangan, baru dia mendekat kepada Allah. Saat tidak punya jalan, baru nangis sama Sang Pencipta. Tapi ketika hidup terasa baik-baik saja, hati kembali sibuk oleh dunia. Lupa dia, lalai dia, tenggelam dia dalam rutinitasnya. Padahal menghadirkan Sang Pencipta bukan hanya untuk saat-saat sulit saja. Bukan hanya saat di atas sejadah saja. Bukan hanya setelah nangis saja. Bukan hanya ketika membutuhkan pertolongan saja. Tapi menjadikan Sang Pencipta selalu hidup di dalam kesadaran kita. Saat berjalan, sadar Allah melihat kita. Saat berbicara, sadar Allah mendengar pembicaraan kita. Saat sendirian, sadar Allah tetap bersama kita. Saat mendapatkan nikmat, sadar itu dari Allah. Kau bisa ada penghafalmu, masih ada hafalan-hafalan dalam pikiranmu. Ingat, itu Allah yang berikan. Bukan kamu yang hebat, tapi Allah lah yang sangat maha hebat memberikan itu kepadamu. Dan jangan sombong, kamu nggak punya apa-apa. Kamu tuh bukan cahaya. Cahaya itu Allah. Al-ilmu nurun. Allah. Maka pada saat itu kau hanya memantulkan cahaya Allah. Bukan memiliki cahaya itu. Pantulan dari Allah. Jadi saat mendapatkan nikmat, sadar itu dari Allah. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam. Maka nikmat terbesar di muka bumi ini adalah nikmat iman dan Islam.
Saat kita hati terenyuh ingat kepada ayah ibu kita, ya Allah. Aku ingat ayah ibu, ya Allah. Allahumma rabbi ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Minta sama Allah. Ampuni dosa kedua orang tua. Saya mereka, ya Allah. Bagaimana mereka menjadi kesadaran aku bisa ingat orang tua karena Allah yang memampukan kesadaran itu ingat kepada orang tua. Bukan karena dia yang hebat, tapi Allah yang maha hebat. Sadar Allah tidak pernah meninggalkan kita, cuman kita yang selalu ninggalin Allah. Sadar Allah nggak pernah jauh dari kita, cuman kita yang selalu jauh dari Allah. Sadar Allah nggak pernah lupain kita, cuman kita yang selalu melupakan Allah. Inilah kehidupan hati yang sadar, karena banyak orang hidup tapi hatinya tertidur. Tubuhnya bergerak, pikirannya sibuk, aktivitasnya penuh, tapi Allah jarang benar-benar hadir dalam kesadarannya. Maka disinilah namanya zikir akli, kemampuan menangkap bahasa Allah di balik setiap kejadian apapun di alam semesta ini. Jarang benar-benar hadir dalam kesadarannya. Maka hidup terasa kosong karena hati manusia tidak diciptakan untuk jauh dari Allah. Menghadirkan Allah setiap saat bukan berarti engkau harus terus berbicara tentang agama, bukan. Bukan juga berarti harus selalu berada di tempat ibadah, bukan. Tapi di tengah hidup biasa-biasa saja, hatimu tetap terhubung, terkoneksi dengan Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Kerja, kita tidak curang, karena sadar Allah melihat kita. Saat marah, kita nahan diri karena sadar Allah mengetahui isi hati kita. Saat sendiri, kita tetap menjaga diri karena merasa dekat dengan Allah. Disitulah zikir bukan hanya di lisan. Zikir juga di qalbi. Zikir juga di posisinya akli. Zikir juga di amali, tindakan. Tapi menjadi keadaan hati yang sesungguhnya, dan ketika Allah mulai benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari kita, teman-teman, hidup perlahan berubah. Bukan karena masalahnya hilang seluruhnya, bukan. Tapi karena hati tidak lagi kosong. Ada tempat kembali di setiap keadaan. Ada tempat bersandar di setiap kegelisahan. Ada rasa ditemani bahkan di tengah kesendirian kita. Karena orang yang menghadirkan Allah tidak menjalani hidupnya sendirian. Dia berjalan di dunia dengan hati yang terus sadar. Innallaha ma'as sabirin. Pengennya surga? No. Orang sabar bukan surga, tapi bersama dengan Allah. Aku bersama Allah dan Allah selalu bersama aku. Akhirnya, lihat orang-orang yang berzikir itu akan tampak. Khasnya orang-orang yang berzikir, zikir itu adalah pangkal daripada ketenangan dan kedamaian hidup. Itu zikir. Allah adalah sumber ketenangan dan kedamaian hidup itu. Assalam. Untuk mencapai ketenangan dan kedamaian dan keselamatan tidak lain kecuali dengan cara mendekatkan diri kepada yang maha damai, yang maha selamat. Assalam. Maka sejatinya zikir itu membentuk pribadi yang bertakwa, taat, soleh, dan menjauhi secara maksimal larangan-larangan Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Orang yang berzikir sadar betul bahwa dia senantiasa berada dalam perhatian dan tatapan Allah. Hingga pada saat dia sadar dengan zikir aklinya, apa yang terjadi? Bicaranya dakwah. Diamnya zikir, nafasnya tasbih. Matanya penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan kasih sayang Allah. Pikirannya selalu husnuzon, selalu baik sangka. Hatinya selalu doa. Tangannya selalu sedekah. Kakinya selalu jihad di jalan Allah. Kekuatannya adalah silaturahmi. Kerinduannya adalah syariatnya Allah tegak. Kesibukannya asyik memperbaiki dirinya. Dan sama sekali tidak tertarik mencari kekurangan apalagi aib orang lain. Dan begitulah ciri khas orang-orang yang berzikir. Wallahu ta'ala alam shawab.